Dari ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar serta maha melihat. Penjelasannya adalah bahwa Allah yang Maha Suci telah menjalankan seorang hambanya, Nabi Muhammad SAW, suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di sekitarnya yang telah dia berkahi, untuk menunjukkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian, cobaan bagi manusia. Semua pemandangan yang Allah tunjukkan kepada Nabi SAW pada saat Isra merupakan ujian dan cobaan bagi manusia, baik yang beriman maupun yang belum atau tidak beriman. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu ia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa-apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Makkah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya ia Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di dekat Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril tatkala Sidratul Muntaha itu tertutup oleh sesuatu yang menutupinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling, dan yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang maha besar. Penjelasannya, perhatikan bintang-bintang saat turun atau terbenam. Nabi Muhammad tidak tersesat atau salah. Apa yang dikatakan Muhammad bukanlah kemauan dan keinginannya sendiri, tetapi wahyu Allah yang diwahyukan kepadanya. Dia Muhammad telah menerima ajaran dari malaikat yang sangat kuat, yaitu malaikat Jibril yang memiliki kekuatan dan gagah perkasa. Setelah memberinya pelajaran, malaikat Jibril kembali menetap di tempat yang tinggi, yaitu di ufuk tertinggi. Kemudian Jibril mendekati Muhammad sejauh 2 busur panah atau bahkan lebih dekat. Allah kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Hati Nabi Muhammad tidak pernah mendustakan semua yang dilihatnya selama Mi'raj. Akankah manusia mengingkari dan membantah apa yang dilihat Nabi Muhammad saat Mi'raj? Sesungguhnya Muhammad melihat penampakan Jibril sekali lagi, yaitu ketika di dekat Sidratul Muntaha, di mana di dekatnya ada surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh apapun yang meliputinya, pandangan Nabi Muhammad SAW tidak miring dan tidak melampaui batas dari segala yang dilihatnya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang maha besar yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Riwayat ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut berkaitan dengan Mi'raj Nabi. Antara lain dapat ditemukan dalam kitab Tafsir At-Tabari. Dari riwayat hadis sahih Imam Bukhari halaman 131, dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Abu Dzar menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Terbukalah atap saat saya di Mekah. Jibril turun lalu dia membelah dadaku. Dia membersihkan dadaku dengan air Zam-Zam. Kemudian dia datang dengan bejana emas penuh hikmah dan iman. Dan dia menyelesaikan dadaku, dan dia menutupnya. Kemudian dia meraih tanganku dan naik bersamaku ke langit dunia.
Ketika saya datang ke langit dunia, Jibril berkata kepada penjaga langit, "Bukakanlah." Penjaga langit bertanya, "Siapa ini?" Jibril berkata, "Jibril." Penjaga itu bertanya, "Apakah engkau bersama seseorang?" Jibril berkata, "Ya, saya dan Muhammad." Penjaga itu bertanya, "Apakah dia sudah dipanggil?" Jibril berkata, "Ya." Setelah penjaga pintu membuka pintu langit, kami naik ke atas langit dunia. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, di sebelah kanannya hitam-hitam dan di sebelah kirinya hitam-hitam. Apabila dia melihat ke kanan, dia tertawa, dan ketika dia melihat ke kiri, dia menangis. Kemudian dia berkata, "Berbahagialah kedatangan seorang nabi yang soleh dan anak yang soleh." Saya bertanya kepada Jibril, "Siapa ini?" Jibril berkata, "Ini adalah Adam, dan yang hitam di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya adalah anak cucunya. Yang kanan ahli surga dan yang kiri ahli neraka. Apabila dia melihat ke kanan, dia tertawa, dan ketika dia melihat ke kiri, dia menangis." Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kedua, dan dia berkata kepada penjaga, "Bukakanlah." Penjaga langit kedua berkata kepada Jibril sebagaimana penjaga langit pertama berkata. Lalu dia membuka pintu langit kedua. Anas berkata, kemudian dia Abu Dzar menyebutkan bahwa Nabi SAW bertemu di langit dengan Adam, Idris, Musa, Isa, dan Ibrahim. Dia tidak menyebutkan bagaimana tempat kediaman mereka, tetapi beliau bertemu Adam di langit dunia dan Ibrahim di langit ke-6. Anas berkata, Nabi SAW bersabda, ketika Jibril berjalan bersama saya melalui Idris, Nabi Idris berkata, "Berbahagialah kedatangan seorang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh." Saya bertanya kepada Jibril, "Siapa ini?" Jibril berkata, "Idris." Kemudian saya berjalan melewati Musa dan Musa berkata, "Berbahagialah kedatangan Nabi yang soleh dan saudara yang soleh." Saya bertanya kepada Jibril, "Siapa ini?" Jibril berkata, "Musa." Kemudian saya berjalan melalui Isa. Lalu dia berkata, "Berbahagialah kedatangan seorang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh." Saya bertanya kepada Jibril, "Siapa ini?" Dia berkata, "Isa." Lalu saya berjalan melewati Ibrahim dan dia berkata, "Berbahagialah kedatangan seorang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh." Saya bertanya kepada Jibril, "Siapa ini?" Jibril berkata, "Ibrahim." Ibnu Syihab berkata, Ibnu Hazm telah menceritakan kepada saya bahwa Ibnu Abbas dan Abbas Habah al-Ansari keduanya berkata, Nabi SAW berkata, "Kemudian saya dinaikkan lagi sehingga aku naik ke mustawa. Saya mendengar suara kolam." Ibnu Hazm dan Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, "Kemudian Allah mewajibkan 50 kali sholat atas umatku. Kemudian saya kembali sampai saya berjalan melewati Musa. Dia Musa berkata, 'Kewajiban apa yang telah Allah berikan atas engkau dan umatmu?' Saya berkata, 'Dia telah mewajibkan 50 kali sholat.' Dia berkata, 'Engkau harus kembali kepada Tuhanmu, karena umatmu tidak akan mampu menanggung kewajiban ini.' Kemudian dia mengembalikan saya, lalu Tuhan mengurangi setengahnya. Lalu saya kembali ke Musa, saya berkata, 'Tuhan telah mengurangi setengahnya.' Musa berkata, 'Kembalilah kepada Tuhanmu karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menanggung kewajiban ini.' Kemudian dia mengembalikanku dan dia, Tuhan mengurangi menjadi setengahnya. Kemudian saya kembali ke Musa, saya berkata, 'Tuhan telah mengurangi setengahnya.' Musa berkata, 'Kembalilah kepada Tuhanmu karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menanggung kewajiban ini.' Lalu dia mengembalikan saya, dia Tuhan mengurangi setengahnya lagi. Kemudian saya kembali kepada Musa dan dia berkata, 'Kembalilah kepada Tuhanmu
karena umatmu tidak akan mampu menanggung kewajiban ini." Kemudian dia mengembalikan saya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, "Itu adalah 5 dan sama dengan 50. Firman-Ku tidak akan diubah." Kata-kata tersebut berarti 5 waktu pahalanya seperti 50 waktu, dan perintah Tuhan seperti itu tidak akan diubah atau ditukar lagi. Jadi tidak akan ada perubahan kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian saya dikembalikan kepada Musa, dan dia berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu." Lalu saya berkata, "Saya merasa malu dengan Tuhanku." Kemudian Jibril membawaku pergi hingga saya tiba di Sidratul Muntaha. Menutupilah Sidratul Muntaha beberapa warna yang saya tidak tahu apa itu. Lalu saya diajak masuk surga. Tiba-tiba di sana ada mahligai-mahligai dari mutiara dan tanahnya dari kesturi.